Itu tadi HIMARS M142 milik Amerika Serikat. Perangkat peluncur roket yang sudah dipakai sejak tahun 2010. Sebagai senjata andalan Amerika Serikat, HIMARS sudah pernah digunakan di Perang Afghanistan, Perang Irak, dan sekarang digunakan Ukraina sebagai ujung tombak serangan balasan melawan Rusia. Dalam Perang Ukraina-Rusia, sudah berulang kali HIMARS M142 membuktikan diri sebagai penyerang handal. Ia bisa meratakan konvoi alutsista dari Rusia yang tengah bersembunyi di dalam hutan atau saat peluncur roket ini mempecundangi S-400 yang diklaim Rusia sebagai sistem pertahanan udara terbaik milik mereka. Melihat efektivitas dan kemampuan luar biasa dari HIMARS ini tentu akan menarik untuk melihat secara detail segala aspek dalam peluncur roket andalan Amerika Serikat. Pada awalnya HIMARS atau High Mobility Artillery Rocket System adalah konsep yang muncul di Amerika sejak tahun 1982, ketika era Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet masih berlangsung. Untuk menandingi Uni Soviet, militer Amerika membuat program untuk menciptakan kendaraan peluncur roket ringan untuk serangan balasan dan menggantikan kendaraan peluncur roket terdahulu mereka yaitu M270. Sayangnya, konsep ini mengalami kebuntuan karena anggapan peluncur roket pasti sulit untuk digerakkan. Tapi keadaan memaksa Amerika memutar otak karena M270 ini terbukti berat dan lambat saat digunakan Amerika pada Perang Teluk tahun 1990 hingga 1991. Jadi, sangat tidak efektif untuk perang skala penuh. Setelah Perang Teluk usai, Amerika Serikat kemudian membuat konsep peluncur roket dengan memodifikasi sistem peluncur dari Annis John. Sistem inilah yang kemudian disempurnakan oleh Lockheed Martin yang ditunjuk Amerika sebagai penanggung jawab. Dalam penyempurnaan konsep tersebut, Lockheed Martin mengubah platform peluncuran roket dari M270 yang dulunya mirip dengan tank menjadi truk 6 roda. Hal ini jelas menambah mobilisasi dan sudah seperti yang militer Amerika inginkan. Makanya tahun 1996, Lockheed Martin mendapatkan kontrak senilai 23,2 juta US dollar. Jika dihitung dengan inflasi yang terjadi, kontrak ini memiliki nilai yang sama dengan 43,5 juta US dollar atau 666,5 miliar rupiah untuk sekarang. Dari kontrak ini, tahun 1998, HIMARS kemudian berhasil menembakkan Army Tactical Missile System atau ATACMS yang pada waktu itu bisa menjangkau hingga 160 km. Dengan keberhasilan ini, Amerika pun menyetujui pengembangan produksi di tahun 1999 dan produksi skala penuh di tahun 2003. Nah, setelah penantian panjang dari tahun 1982, tahun 2010 akhirnya M142 HIMARS secara resmi bertugas dan sekarang udah ada 540 unit. Tugas utama dari kendaraan peluncur roket ini sebenarnya untuk melakukan serangan balasan dengan menargetkan konvoi kendaraan militer, pusat komando, camp militer, dan juga bangunan strategis lainnya. Untuk sekarang, M142 HIMARS ini sudah dioperasikan oleh berbagai macam negara, seperti Singapura, Ukraina, Polandia, Rumania, Uni Emirat Arab, dan juga Yordania. Jadi bisa dibilang kalau kendaraan peluncur roket Amerika ini laku keras, padahal harganya nggak murah loh, yaitu sekitar 10 juta US dollar atau 153 miliar rupiah untuk satu unit kendaraan dan peluncur roket. Kemudian, untuk satu unit amunisi yang ditembakkan itu seharga 434.000 US dollar atau 6,6 miliar rupiah. Melihat ketertarikan banyak negara pada M142 HIMARS, tentu saja kita akan masuk untuk melihat spesifikasi dari peluncur roket Amerika tersebut. Dari penampakannya kita bisa melihat dengan jelas kalau M142 HIMARS adalah kendaraan peluncur roket yang dipasang pada truk militer M1140. Dari segi ukuran, peluncur roket ini punya panjang 7 meter, lebar 2,4 meter, tinggi 3,2 meter, dan beratnya 16,2 ton. Kendaraan ini dioperasikan menggunakan 3 kru yang memiliki peran berbeda, yaitu sebagai juru kemudi, penembak, dan juga komandan.
Dari truknya, mari kita melihat peluncur rudal yang berada di bagian belakang dari truk. Di sini diletakkan satu unit peluncur rudal yang mampu menembakkan 6 amunisi sekaligus. Jumlah ini lebih sedikit dari pendahulunya, yaitu M270 yang memiliki 2 unit peluncur rudal. Namun meskipun hanya memiliki satu peluncur rudal, M142 HIMARS bisa menembakkan beragam amunisi canggih yang menguntungkan dalam operasi militer. Setidaknya ada 3 jenis amunisi yang bisa ditembakkan oleh peluncur roket Amerika Serikat tersebut. Pertama adalah Guided Multiple Launch Rocket System atau GMLRS yang bisa menjangkau target hingga 120 km. Kedua, ada Army Tactical Missile System atau ATACS yang mampu menjangkau target sejauh 299 km. Ketiga, ada Precision Strike Missile atau PRSM yang baru dikembangkan Amerika dan rencananya akan digunakan akhir tahun 2023. Daya jangkaunya itu super jauh, yaitu 498 km, dan dengan penargetan presisi yang diklaim bisa menyerang target bergerak di laut, seperti kapal tempur maupun kapal induk. Jika PRSM ini diluncurkan dalam waktu dekat dan terlibat dalam konflik Ukraina dan juga Rusia, maka saat amunisi ini ditembakkan di perbatasan Rusia dan Ukraina, maka Ukraina mampu mengenai ibu kota Rusia yaitu Moskow. Kemampuan amunisi dari M141 HIMARS ini jauh meninggalkan sistem peluncuran roket Rusia yang bernama Tornado yang cuma bisa menjangkau target hingga 120 km. Selain memiliki amunisi yang mumpuni, sistem navigasi penembakan dari M142 HIMARS yang menggunakan akselerometer dan juga gyroscope diklaim Amerika memiliki presisi 3 meter. Kemampuan ini pernah dibahas oleh ahli senjata militer Konstantinos Grifas yang menyebutkan HIMARS sebagai sniper di kalangan peluncur roket. Untuk melihat keunggulan dari M142 HIMARS lebih jauh, mari kita masuk ke dalam proses peluncuran yang dilakukan saat alutsista ini beroperasi. Langkah pertama adalah pengangkutan. Sebab ukuran yang ramping dan juga bobotnya yang ringan, M142 HIMARS ini bisa diangkut menggunakan pesawat C-130 Hercules ke medan tempur. Hal ini memberikan fleksibilitas penuh pada pilihan lokasi peluncuran HIMARS. Langkah kedua adalah pendaratan. Saat mendarat, kru dari HIMARS akan mengeluarkan kendaraan dan juga amunisi cadangan untuk keperluan operasi militer. Langkah ketiga, HIMARS akan mulai dioperasikan dengan maju hingga 70 km menuju garis depan. Langkah keempat, HIMARS yang sudah ada di posisi akan menerima berbagai macam informasi dari satelit, mulai dari arah angin, kelembapan, suhu, jarak target, dan data lainnya yang mendukung tembakan presisi dari HIMARS. Nah, langkah yang kelima, sistem peluncur roket Amerika ini akan mulai menembakkan amunisinya satu persatu. Karena HIMARS memiliki kemampuan shoot and scoot, yaitu menembak kemudian bergerak, maka kendaraan militer ini sangat sulit dideteksi oleh musuh. Apalagi kemampuan jelajah kendaraan ini cukup mumpuni karena memiliki kecepatan mencapai 85 km per jam dan daya jangkau mencapai 480 km. Jadi, pendeteksian sumber serangan tentu akan makin sulit. Nah, yang terakhir langkah ke-6, sesaat setelah menjalani misi penembakan, HIMARS akan kembali ke tempat pendaratan pertama untuk mengisi tabung peluncur roket yang udah kosong. Karena perbedaan ukuran, pergantian amunisi ini juga menentukan jumlah amunisi yang bisa dibawa oleh HIMARS. Jika menggunakan GMLRS, maka HIMARS bisa membawa 6 unit. Tapi kalau menggunakan ATACMS, cuma bisa membawa 1 unit. Dan ketika menggunakan PRSM, HIMARS cuma bisa membawa 2 unit roket saja. Dengan segala kemampuannya ini sangat wajar jika M142 HIMARS menjadi game changer di medan perang Ukraina-Rusia. George Beros, pengamat militer dan analis perang Rusia-Ukraina, juga mengungkapkan kalau tanpa peran dari M142 HIMARS, Ukraina tidak akan pernah membalikkan keadaan di wilayah Kherson dan memukul mundur pihak Rusia. Sejak mendapatkan bantuan dari Amerika, NATO, dan juga sekutu lainnya, Ukraina sekarang sudah menggunakan sekitar 20 unit dari M142 HIMARS.
Sementara menurut Menteri Pertahanan Ukraina yaitu Oleksiy Rezkinov, penggunaan HIMARS di Ukraina sudah menghancurkan 30 pusat logistik milik Rusia. Keterangan ini kemudian ditambahkan oleh pihak Pentagon Amerika kalau serangan HIMARS sudah melumpuhkan 100 target penting milik Rusia seperti bangunan logistik, bangunan penyimpanan amunisi, pusat kendali hingga sistem pertahanan udara. Nah, uniknya, meski memperlihatkan kesuksesan besar di Ukraina, pengoperasian M142 HIMARS ini ternyata dibatasi dengan ketat oleh Amerika. Setidaknya, ada dua aturan yang harus tetap dijaga oleh Ukraina, yaitu tidak boleh menggunakan amunisi ATACM yang memiliki jangkauan 299 km, dan juga tidak boleh menyerang wilayah Rusia yang ramai penduduk. Pembatasan ini dilakukan Amerika untuk menjaga konflik ini tidak meluas antara Rusia dan Amerika yang bisa saja berujung perang skala perang dunia. Melihat kecakapan dari HIMARS di medan perang Ukraina, kendaraan peluncur roket ini sepertinya masih memiliki umur panjang untuk digunakan. Makanya ada banyak metode pengembangan yang telah dilakukan untuk menunjang pemakaian dari M142 HIMARS. Salah satunya adalah dengan proses kerjasama antara Amerika dan juga Inggris yang ingin mencoba memasangkan unit peluncur roket ke dalam SPV-600 yang merupakan kendaraan lapis baja yang lebih ringan. Kemudian, ada juga kerjasama dengan Australia untuk mendirikan pabrik pengembangan roket untuk ditembakkan dari M142 HIMARS. Dengan bantuan produksi roket dari Australia, maka penggunaan dari kendaraan peluncur roket ini akan makin meluas. Bicara soal pengembangan masa depan, HIMARS ini diprediksikan akan makin laku keras dengan adanya konsep modern bernama Autonomous Multi-Domain Launcher atau AML. AML ini merupakan evolusi penggunaan kendaraan tanpa awak untuk kendaraan peluncur roket. Dari apa yang diketahui, AML akan memiliki 2 unit peluncur roket yang mampu menembakkan semua amunisi milik M142 HIMARS. Jadi, selain bisa mengangkut lebih banyak senjata dan dikendalikan dari jarak jauh, AML ini punya kekuatan setara dengan HIMARS. Yah, itulah dunia masa depan militer di mana pengembangan senjata akan menuju konsep modern tanpa awak. Semoga saja semua pengembangan ini digunakan untuk perdamaian dan bukan lagi untuk perang.